Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bertemu lagi dengan Budiana pada pembelajaran online mata pelajaran korespondensi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi terkait surat pengiriman pembayaran. Apa itu surat pengiriman pembayaran? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar materi hari ini bisa kita pahami dan ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk link absensi akan Ibu share di Google Classroom seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait surat pengiriman pembayaran. Sebelum kita membahas mengenai surat pengiriman pembayaran, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian surat pengiriman pembayaran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi surat pengiriman pembayaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan hal yang harus diperhatikan saat menulis surat pengiriman pembayaran. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan hal yang harus dihindari saat menulis surat pengiriman pembayaran. Nah, apa yang dimaksud surat pengiriman pembayaran? Adakah dari kalian yang sudah mengetahui apa itu surat pengiriman pembayaran? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama apa itu surat pengiriman pembayaran. Nah, surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk penjual yang berisi bahwa barang yang sudah dikirim telah sampai dan pembayaran telah dilakukan. Nah, di dalam surat pengiriman pembayaran tersebut harus berisi hal-hal yang dibutuhkan, seperti yang pertama, menyatakan bahwa barang telah diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, tata cara dalam pembayaran. Nah, dalam menyusun surat pengiriman pembayaran, hal penting yang harus ada yaitu memberikan penjelasan mengenai tata cara dalam pembayaran. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyatakan kesan. Nah, untuk menyusun surat pengiriman pembayaran, di dalamnya itu ada menyatakan kesan dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Di dalam isi surat tersebut, itu menyatakan kesan bahwa dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Jadi pada surat tersebut itu berisi terkait kesan dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian, apa sih fungsi surat pengiriman pembayaran? Jadi, dalam pembuatan surat pengiriman pembayaran itu terdapat fungsinya juga. Apa sih itu fungsinya? Nah, yang pertama, itu memberitahukan barang sudah diterima dengan baik. Nah, surat pengiriman pembayaran tersebut itu memberitahukan kepada pihak produsen bahwa barang sudah diterima dengan baik atau justru sebaliknya, atau bisa barang yang diterima itu tidak sesuai atau tidak baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai acuan dalam melakukan pengecekan pada barang pesanan. Fungsi surat pengiriman pembayaran yang kedua yaitu sebagai acuan dalam melakukan pengecekan pada barang pesanan. Kemudian yang ketiga, bukti pembayaran barang yang telah dipesan. Fungsi surat pengiriman pembayaran yang ketiga yaitu digunakan sebagai bukti pembayaran barang yang telah dipesan. Kemudian yang keempat, fungsi surat pengiriman pembayaran bisa meyakinkan kepada produsen bahwa barang yang dipesan itu sesuai dengan permintaan. Nah, adapun fungsinya itu bisa untuk meyakinkan produsen bahwa barang yang dipesan itu sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian, hal apa sih yang harus diperhatikan saat menulis surat pengiriman pembayaran? Nah, yang pertama itu ada kop surat. Kop surat digunakan sebagai pengiriman yang begitu sangat penting. Pada
kop surat memberikan tanda identitas dari perusahaan Anda. Jadi, hal yang harus diperhatikan saat menulis itu yaitu kop surat yang pertama. Karena apa? Karena kop surat tersebut itu terdapat identitas dari perusahaan Anda. Pastikan bahwa penulisan kop surat itu dibuat dengan baik dan benar. Hindari terjadi kesalahan dalam penulisannya. Di situ kan terdapat alamat, kemudian kontak yang bisa dihubungi, seperti itu. Jadi kita harus menghindari kesalahan dalam penulisan kop surat. Yang kedua, yaitu nomor surat. Kenapa sih kok harus diperhatikan dalam membuat nomor surat? Nah, nomor surat itu kegunaannya untuk membuktikan bahwa surat yang Anda kirimkan tersebut asli dan nyata dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, nomor surat tersebut sangat penting untuk diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Jadi, dalam membuat nomor surat tersebut harus diperhatikan juga. Nomor surat itu harus sesuai dengan urutan nomor surat pada perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga, nama dan alamat. Poin ketiga yang harus diperhatikan dengan baik yaitu perihal mencantumkan nama dan alamat penerima pesan itu sendiri. Nah, mencantumkan nama dan alamat untuk penerima surat dalam mencegah terjadinya kekeliruan penerima. Jadi, fungsinya kenapa kita harus memperhatikan dalam menulis surat pengiriman pembayaran pada nama dan alamat? Karena pada alamat tersebut itu kan terdapat alamat tujuan dari si penulis surat kepada alamat yang dituju dalam surat tersebut. Sehingga dalam penulisan alamat itu harus benar agar tidak terjadi kekeliruan pada nama dan alamat. Yang keempat, rincian pesanan dari konsumen. Rincian pesanan dari konsumen itu memiliki kegunaan untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa barang pesanan dari konsumen sudah benar-benar sesuai. Yang terakhir yaitu mencantumkan waktu pembayaran. Kenapa waktu pembayaran itu harus diperhatikan saat menulis surat pengiriman pembayaran? Karena dalam waktu pembayaran itu mencantumkan waktu pembayaran berguna untuk memberikan kepastian kepada pihak produsen. Di dalam surat pengiriman pembayaran, isinya itu terdapat waktu pembayaran. Nah, waktu pembayaran tersebut dicantumkan guna memberikan kepastian kepada pihak produsen. Jadi, waktu pembayarannya itu sudah dilakukan pada tanggal sekian, 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 seperti itu. Itulah 5 hal yang harus diperhatikan saat menulis surat pengiriman pembayaran. Kemudian, selanjutnya, hal yang harus dihindari saat menulis surat pengiriman pembayaran. Dan menulis surat itu tidak hanya sekedar menulis. Jadi, menulis surat itu tidak hanya sekedar menulis. Akan tetapi, suatu perusahaan telah menetapkan standar penulisan surat. Nah, ada baiknya jika Anda melihat contoh surat pengiriman pembayaran yang baik dan benar sebagai acuan. Nah, ada beberapa hal di sini, ada 4 hal yang harus dihindari saat menulis surat pengiriman pembayaran. Yang pertama, bahasa yang tidak jelas. Nah, sangat tidak dianjurkan bagi Anda untuk membuat surat pengiriman pembayaran yang tidak jelas. Artinya, surat yang Anda buat itu tidak membuat penerima paham. Penerima itu tidak paham akan surat yang Anda buat. Nah, sehingga hindari penyampaian pesan dengan bahasa yang tidak jelas. Disarankan untuk membuat surat dengan bahasa yang lugas dan jelas. Tidak perlu dengan kata-kata yang susah untuk dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit agar penerima itu tidak bingung. Kalau kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, penerima itu pasti akan bingung dengan isi surat yang Anda buat. Nah, sampaikan maksud surat Anda dan buatlah sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Hal yang harus dihindari saat menulis surat pengiriman pembayaran yang kedua yaitu tidak menggunakan nada yang jelas. Ketika kita menulis surat pengiriman pembayaran itu tidak menggunakan nada yang jelas,
maka itu akan membuat pembaca itu tidak bisa memahami dengan baik surat yang Anda kirimkan. Nah, nada surat itu bisa membantu pengirim surat untuk mendapatkan respon yang baik. Nada surat dalam bisnis harus ramah dan juga sopan agar si penerima surat itu bisa memahami isi surat yang Anda buat atau menghubungkan kerjasama kepada penerima pesan. Yang ketiga, yaitu tidak fokus pada perhatian. Hal yang harus dihindari yaitu tidak fokus pada perhatian. Kesalahan dalam pembuatan surat itu yang ketiga, kesalahan dalam pembuatan surat yang ketiga yaitu tidak fokus pada perhatian. Nah, pengirim surat itu harus bisa memfokuskan isi surat pada perhatian penerima. Jadi dalam membuat surat itu harus difokuskan pada perhatian penerima. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, isi surat terlalu panjang. Surat yang terlalu panjang memang tidak dianjurkan dalam pembuatan surat resmi, karena isi surat yang terlalu panjang itu tidak akan terlalu diperhatikan oleh si penerima surat. Buatlah surat dengan isi yang jelas, padat, dan singkat. Nah, dengan demikian, langsung utarakan saja apa maksud dari surat Anda tersebut. Nah, untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi pesan tersebut, maka pada paragraf pertama Anda dapat memulai diskusi sesuai pada tujuan. Pada paragraf pertama, pada paragraf awal, itu bisa digunakan atau bisa memulai dengan diskusi sesuai pada tujuan, dengan kejelasan dan perencanaan yang ada di dalam surat yang Anda buat. Nah, jadi 4 hal tersebut, yang pertama bahasa yang tidak jelas, yang kedua tidak menggunakan nada yang jelas, tidak fokus pada perhatian, dan yang terakhir isi surat terlalu panjang. Itu 4 hal yang harus dihindari saat menulis surat pengiriman pembayaran. Nah, di sini ada contoh, Ibu memberikan contoh surat pengiriman pembayaran. Yang di sini yang pertama itu surat dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang dalam bahasa Indonesianya. Mendiskusikan maksud dari isi surat yang Anda buat. Nah, terdapat penjelasan terkait pembayaran. Baiklah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan terkait surat pengiriman pembayaran. Untuk kesimpulannya, surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk penjual yang berisi bahwa barang yang sudah dikirim telah sampai dan pembayaran telah dilakukan. Di dalam surat pengiriman pembayaran itu harus berisi hal-hal penting yang dibutuhkan, seperti menyatakan bahwa barang yang telah diterima dengan baik, kemudian memberikan penjelasan mengenai tata cara dalam pembayarannya, dan yang keempat, menyatakan kesan dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Seperti itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi hari ini. Hari ini kita tidak ada penugasan, cukup kalian catat hal-hal yang penting dari materi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.